Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Alun Pakali. Saya mahasiswa di kampus 3 Nusantara Kupang, DANI 15/12/0006R. Saya program studi satu keperawatan. Di sini saya akan melakukan pembahasan materi tentang teori kultur care Linenger. Baik, yang pertama sejarah teori kultur care. Dr. Andus Linenger, seorang perawat yang ahli antropologi, mempunyai andil besar dalam meningkatkan riset dalam perawatan transkultural dan dalam merancang program-program studi yang erat kaitannya. Ia adalah pelopor keperawatan transkultural dan seorang pemimpin dalam mengembangkan keperawatan transkultural serta teori asuhan keperawatan yang berfokus pada manusia. Linenger juga adalah seorang perawat profesional pertama yang meraih pendidikan doktor dalam ilmu antropologi sosial dan budaya. Melanie Linenger lahir di Sutton, Nebraska, dan memulai karir keperawatannya setelah tamat dari program diploma di St. Anthony School of Nursing di Dover pada tahun 1960. Ia meraih gelar sarjana dalam ilmu biologi dari Benediction College, Atchison, Kansas, dengan pemerintahan pada studi fisiologis dan gimnastik. Setelah menyelesaikan pendidikan tersebut, ia bekerja sebagai instruktur staf keperawatan pada perawat pada unit medikal bedah beserta membuka sebuah unit keperawatan psikiatri yang baru, di mana ia menjadi seorang direktur pelayanan keperawatan pada St. Joseph's Hospital di Omaha. Selama waktu ini ia melanjutkan pendidikan keperawatannya di Creighton University di Omaha. Tahun 1954 Linenger meraih gelar MSN dan keperawatan psikiatri dari Catholic University di Amerika di Washington DC. Ia kemudian bekerja pada College of Heart di University of Cincinnati, di mana ia menjadi lulusan pertama MSN pada program spesialis keperawatan psikiatrik anak. Ia juga memimpin suatu program pendidikan keperawatan psikiatri di universitas tersebut dan juga sebagai pemimpin dalam pusat terapi keperawatan psikiatri di rumah sakit milik universitas tersebut. Linenger bersama C. Hoffling pada tahun 1960 menulis sebuah buku yang diberi judul Basic Psychiatric Nursing Concept, yang dipublikasikan ke dalam 11 bahasa yang digunakan secara luas di seluruh dunia. Selama bekerja pada unit perawatan anak di Cincinnati, Linenger menemukan bahwa banyak staf yang kurang memahami mengenai faktor-faktor budaya yang mempengaruhi perilaku anak-anak, di mana di antara anak-anak ini memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda. Ia mengobservasi perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam asuhan dan penanganan psikiatri pada anak-anak tersebut. Terapi psikologis dan terapi strategi lainnya seperti tidak menyentuh anak-anak yang memiliki perbedaan latar belakang budaya dan kebutuhan. Linenger melihat bahwa para perawat lain juga tidak menampilkan suatu asuhan yang benar-benar kuat dalam menolong anak tersebut, dan ia dihadapkan pada berbagai pertanyaan mengenai perbedaan budaya di antara anak-anak tersebut. Hasil terapi yang didapatkan, ia juga menanya sedikit staf yang memiliki perhatian dan pengetahuan mengenai faktor-faktor budaya dalam mendiagnosa dan menangani klien. Suatu ketika Prof. Gartmet berkunjung pada Departemen Psikiatri University of Cincinnati, dan Linenger berdiskusi dengan mengenai adanya kemungkinan hubungan antara keperawatan dan antropologi. Meskipun ia tidak mendapat bantuan langsung dorongan solusi dari Med, Linenger memutuskan untuk melanjutkan studinya ke program doktor atau PhD
yang berfokus pada budaya sosial dan antropologi psikologi pada Universitas Western. Sebagai seorang mahasiswa program doktor, Leninger mempelajari berbagai macam kebudayaan dan menemukan bahwa pelajar antropologi itu sangat menarik dan merupakan area yang perlu diminati oleh seluruh perawat. Kemudian memfokuskan diri pada masyarakat Gatsub di Eastern Highlands of New Guinea, di mana ia tinggal bersama masyarakat tersebut selama hampir 2 tahun. Dari studinya yang dalam dan pengalaman pertama dengan masyarakat Gatsub, ia terus mengembangkan teori perawatan kultur dengan metode ethnonursing. Teori dan penelitian telah membentuk mahasiswa keperawatan untuk memahami perbedaan budaya dalam perawat manusia, kesehatan, dan penyakit. Ia telah menjadi pemimpin utama perawat yang mendorong banyak mahasiswa dan fakultas untuk melanjutkan studi dalam bidang antropologi dan menghubungkan pengetahuan ini ke dalam praktik dan pendidikan keperawatan transkular. Antusiasme dan perhatian yang mendalam terhadap pengembangan bidang perawatan transkular dengan fokus perawatan pada manusia telah menyungkong dirinya selama 4 dekade. Tahun 1950-an sampai 1960-an, Leninger modifikasi beberapa area umum dari pengetahuan dan penelitian antara perawatan dan antropologi, formulasi konsep keperawatan transkultural, praktik dan prinsip teori. Bukunya yang berjudul Nursing and Anthropology Towards to Blend, yang merupakan buku pertama dalam keperawatan transkultural, menjadi dasar untuk mengembangkan bidang keperawatan transkultural dan kebudayaan yang mendasar keperawatan kesehatan. Buku yang berikutnya, Transcultural Nursing, Konsep Teori Research and Practice 1978, mengintegrasikan konsep mayor ide-ide teoritis praktek dalam keperawatan transkultural. Ini merupakan publikasi definisi pertama dalam praktek keperawatan transkultural. Dalam tulisannya dia menunjukkan bahwa perawatan transkultural dan antropologi bersifat saling melengkapi satu sama lain. Meskipun berbeda teori dan kerangka konsepnya mengenai kultur, care, diversity, and university dijelaskan dalam buku ini. Sebagai perawat profesional pertama yang melanjutkan pendidikan ke jenjang doktor dalam bidang antropologi dan untuk mempraktisi beberapa program pendidikan magister dan doktor, Leninger memiliki banyak bidang keahlian. Perhatian ia mempelajari 14 kebudayaan mayor secara lebih mendalam yang telah memiliki pengalaman dengan berbagai kebudayaan. Disampaikan keperawatan transkultural dengan asuhan keperawatan sebagai fokus utama. Bidang lain yang menjadi perhatiannya adalah administrasi dan pendidikan komprehensif, teori-teori keperawatan, politik, dilema etika keperawatan, dan kesehatan, metode riset kualitatif masa dalam keperawatan dan keperawatan kesehatan, serta kepemimpinan keperawatan. Theory of Culture Care saat ini digunakan secara luas dan tumbuh secara relevan serta penting untuk memperoleh data kebudayaan yang mendasar dari kebudayaan yang berbeda. Bagian B, pengertian. Transcultural nursing adalah suatu area atau wilayah keilmuan budaya dan proses belajar dan praktik keperawatan yang fokus memandang perbedaan dan kesamaan di antara budaya dengan menghargai asuhan sehat dan sakit didasarkan pada nilai budaya manusia, kepercayaan dan tindakan, dan ilmu digunakan untuk memberikan asuhan keperawatan khususnya budaya atau kebutuhan budaya pada manusia. Leninger 2002. Bagian C, asumsi dasar. Asumsi mendasar dari teori adalah perilaku caring. Caring adalah esensi dari keperawatan, membedakan, minimalisasi, serta mempersatukan tindakan keperawatan. Tindakan caring dikatakan tindakan keperawatan yang sebagai tindakan yang dilakukan dalam memberikan dukungan kepada individu secara utuh. Perilaku caring
semestinya diberikan kepada manusia sejak lahir. Dalam perkembangan dan pertumbuhan, masa pertahanan sampai di kala manusia itu meninggal. Human caring secara umum dikatakan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan dukungan dan bimbingan pada manusia yang utuh. Human caring merupakan fenomena yang universal di mana ekspresi struktur dan polanya bervariasi di antara kultur satu tempat dengan tempat lainnya. Begini konsep dan definisi dalam teori Nenger, budaya atau kultur adalah norma atau aturan tindakan dari anggota kelompok yang dipelajari dan dibagi serta memberi tunjuk dalam berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Nilai kebudayaan adalah keinginan individu atau tindakan yang lebih diinginkan atau suatu tindakan yang dipertahankan pada suatu waktu tertentu dan melandaskan tindakan dan keputusan. Kultur diversity atau perbedaan budaya dalam asuhan keperawatan merupakan bentuk yang optimal dari pemberian asuhan keperawatan, mengacu pada kemungkinan varial pendekatan keperawatan yang dibutuhkan untuk memberi asuhan budaya yang menghargai nilai budaya individu, kepercayaan, dan tindakan termasuk keperawatan terhadap lingkungan dari individu yang datang dan individu yang mungkin kembali lagi. Nenger tahun 1985. Kultur care universitas atau kesetuan perawatan kultur mengacu pada suatu pengertian umum yang memiliki kesamaan ataupun pengalaman yang paling dominan, pola-pola nilai, gaya hidup atau simbol-simbol yang dimanifestasikan di antara banyak kebudayaan serta merefleksikan pemberian bantuan dukungan universitas atau memperoleh suatu care yang memungkinkan untuk memperoleh orang lain atau terminologi university tidak digunakan pada suatu cara yang absolut atau suatu temuan statistik yang signifikan. Etnogenesis adalah perspektif yang dimiliki oleh individu yang menganggap bahwa budaya adalah yang terbaik di antara budaya-budaya yang dimiliki oleh orang lain. Etnis berkaitan dengan manusia dari tertentu atau kelompok budaya yang digolongkan menurut ciri-ciri dan kebiasaan yang enzim. Ras adalah perbedaan macam-macam manusia berdasarkan pada mendeskripsikan muasal manusia. Etnografi adalah ilmu yang mempelajari budaya. Pendekatan metode pada penelitian etnografi memungkinkan perawat untuk mengembangkan kesadaran yang tinggi pada perbedaan budaya setiap individu, menjelaskan dasar observasi untuk mengajari lingkungan dan orang-orang, dan saling memberikan timbul balik di antara kebudayaan. Care adalah fenomena yang berhubungan dengan bimbingan, bantuan, dukungan perilaku pada individu, keluarga, kelompok dengan adanya kejadian untuk memenuhi kebutuhan baik aktual maupun sensitif untuk meningkatkan kondisi dan kualitas kehidupan manusia, mengarahkan individu, keluarga, atau kelompok kepada yang nyata atau antisipasi kebutuhan untuk meningkatkan kondisi kehidupan manusia. Kultur care berkenaan dengan kemampuan kognitif untuk mengetahui nilai kepercayaan dan ekspresi, membimbing, mendukung, atau memberi kesempatan individu, keluarga, atau kelompok untuk bertahan hidup dalam keterbatasan dan mencapai kepentingan dengan damai. Kultur impersonal berkembang dalam kecenderungan tenaga kesehatan untuk melaksanakan kepercayaan praktik dalam nilai di atas budaya orang lain karena kepercayaan bahwa ide yang dimiliki oleh perawat lebih tinggi daripada kelompok lain. Bagian E, paradigma keperawatan transkultural. Nenger 1985 mengartikan paradigma keperawatan transkultural sebagai cara pandang, keyakinan, nilai, konsep-konsep dalam
terlaksananya asyuan keperawatan yang sesuai dengan latar belakang budaya terhadap 4 konsep sentral keperawatan, yaitu manusia yang pertama, manusia sehat, lingkungan, dan keperawatan, yaitu Andrew Boyle 1995. Pertama, manusia adalah individu, keluarga, atau kelompok yang memiliki nilai-nilai dan norma yang diyakinkan dan berguna untuk menetapkan nilai-nilai dan melakukan pilihan. Menurut Linenger 1984, manusia memiliki kecenderungan untuk mempertahankan budayanya pada setiap saat dimanapun dia berada. Yang kedua itu sehat. Kesehatan adalah keseluruhan aktivitas yang dimiliki klien dalam mengisi kehidupannya terletak pada sehat. Sakit kesehatan merupakan suatu keyakinan, nilai, pola kegiatan dalam konsep budaya yang digunakan untuk menjaga dan memelihara keadaan seimbang. Sehat yang dapat diobservasi dalam aktivitas sehari-hari kita dan perawat mempunyai tujuan yang sama, yaitu ingin mempertahankan keadaan sehat dalam rentang sehat sakit yang adaptasi atau Andrew and Boyle 1995. Yang ketiga itu lingkungan. Lingkungan didefinisikan sebagai keseluruhan fenomena yang mempengaruhi perkembangan, kepercayaan, dan perilaku klien. Lingkungan dipandang sebagai suatu totalitas kehidupan dalam klien dengan budaya saling berinteraksi. Terdapat 3 bentuk lingkungan, yaitu fisik, sosial, dan simbolik. Lingkungan fisik adalah lingkungan alam atau diciptakan oleh manusia seperti daerah industri, pegunungan, permukiman dapat, dan iklim seperti rumah di daerah Eskimo yang hampir tertutup rapat karena tidak pernah ada matahari sepanjang tahun. Lingkungan sosial adalah keseluruhan struktur sosial yang berhubungan dengan sosial individu, keluarga, atau kelompok ke dalam masyarakat yang lebih luas. Di dalam lingkungan sosial, individu harus mengikuti struktur dan aturan yang berlaku di lingkungan tersebut. Lingkungan simbolik adalah keseluruhan bentuk dan simbol yang menyebabkan individu atau kelompok merasa bersatu, seperti musik, seni, riwayat hidup, bahasa, dan atribut yang digunakan. Keempat, keperawatan. Asuhan keperawatan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan yang diberikan kepada klien serta dengan latar belakang budaya. Asuhan keperawatan juga menentukan individu sesuai dengan budaya klien. Strategi yang digunakan dalam asuhan keperawatan adalah perlindungan, mempertahankan budaya, komunikasi, mengakomodasi atau negosiasi budaya, dan mengubah atau mengganti budaya klien. Yang bagian A, cara 1, mempertahankan budaya. Mempertahankan budaya dilakukan bila budaya pasien tidak bertentangan dengan kesehatan, pencitraan, dan keperawatan diberikan sesuai dengan nilai-nilai yang relevan yang telah dimiliki klien, sehingga klien dapat meningkatkan atau mempertahankan status kesehatan, misalnya budaya berolahraga setiap pagi. Bagian B, cara 2, negosiasi budaya. Intervensi dalam implementasi keperawatan pada tahap dilakukan untuk menentukan adaptasi terhadap budaya tentu yang lebih menghubungkan kesehatan perawat untuk klien agar dapat memilih dan menentukan budaya lain yang lebih mendukung peningkatan kesehatan. Misalnya, klien sedang hamil mempunyai pertentangan makan yang berbau amis, makan ikan dapat diganti dengan sumber protein hewani lain. Bagian C atau yang terakhir, yang ketiga, restrukturisasi budaya. Restrukturisasi budaya klien dilakukan bila budaya yang dimiliki merugikan status merestrukturisi gaya hidup klien yang biasanya merokok menjadi tidak merokok. Pola rencana hidup yang dipilih biasanya yang lebih menguntungkan dan sesuai dengan keyakinan yang dianut. Baik, mungkin hanya saja pembahasan materi pada saat ini. Sekian dan terima kasih.